Wajahmu mirip dengan wajah ibumu. Obor-obor itu dipakai sebagai penanda jalan buat lampor. Lah, lampor itu apa, Om? Keranda terbang. Hai kawan, Assalamualaikum. Di video Maniak Movie kali ini, aku akan menceritakan alur sebuah film tentang mitos dan legenda yang pernah terjadi di Pulau Jawa tentang keberadaan lampor atau keranda terbang yang sampai saat ini masih menghantui masyarakat Jawa, di mana berdasarkan dari kisah nyata, lampor akan datang untuk meneror dan menculik orang-orang yang melakukan kejahatan. Sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya karena Maniak Movie akan selalu hadir untuk memberikan dan membahas alur cerita dari film-film terbaik. Oke, langsung aja kita mulai ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita dengan latar kota Temanggung tahun 1993. Sang wanita yang merupakan seorang ibu bernama Ratna meminta putrinya yang berumur 8 tahun bernama Neta untuk menjaga adik laki-lakinya yang masih bayi yang berada dalam ayunan. Sementara Ratna pergi mencari keberadaan suaminya yang bernama Jamal. Sebelumnya sang ibu berpesan agar jika terjadi sesuatu maka Neta diminta untuk berusaha tidak terlihat dan tidak melihat apapun yang nantinya akan muncul. Ratna pun pergi mencari suaminya yang bernama Jamal yang ternyata sedang melakukan pemasangan susu dengan seorang dukun bernama Atmo. Sementara Neta yang diminta untuk tinggal di rumah dan menjaga adik bayinya memutuskan untuk pergi keluar mencari ibunya dan meninggalkan adik bayinya seorang diri di rumah karena tidak tahan melihat adik bayinya yang terus menangis dan tak mau diam. Ratna yang telah bertemu Jamal tampak marah karena Jamal melakukan hal-hal yang berhubungan dengan setan. Seiring dengan Neta yang mencari ibunya, samar-samar terdengar suara gema yang diyakini oleh Esti yang merupakan keponakan dari dukun Atmo dan Jamal sebagai suara kehadiran lampor atau keranda terbang, yaitu sosok hantu yang muncul ketika orang-orang di sebuah desa ada yang melakukan tindakan kejahatan. Lampor akan muncul untuk mengambil nyawa-nyawa manusia yang diinginkannya. Esti dan Jamal pun meminta Ratna untuk masuk. Namun Ratna menolak karena ia mendengar kehadiran Neta yang mencarinya. Karena menolak, Ratna tiba-tiba terjatuh dan pingsan. Langsung digendong masuk ke rumah oleh Jamal. Sementara itu, Neta justru berlari ketakutan karena telah melihat kedatangan keranda terbang yang mengejarnya. Saat Neta telah sampai di rumah, keranda terbang dan sosok hantu lapor pun muncul di hadapannya. Neta yang ketakutan memutuskan untuk bersembunyi di bawah kolong tempat tidur dan berusaha tidak melihat kehadiran hantu lampor. Namun, ia meninggalkan adik bayinya yang sedari tadi terus menangis sehingga sang adik menjadi satu-satunya yang terlihat oleh lampor, kemudian menjadi korban yang dibawa oleh lampor. Ratna yang pulang terkejut mendapati Neta yang telah menangis sembari memeluk ayunan adiknya. Ratna kemudian mencoba menyadarkan Neta bahwa ini bukanlah kesalahannya, melainkan kesalahan ayahnya. Ratna lalu mengajak putrinya untuk pergi jauh dari tempat tersebut guna menyelamatkan diri mereka dari lampor. Kita harus pergi jauh dari sini. Ibu gak mau kamu jadi korban lampor. Scene pun berpindah pada 20 tahun setelah itu dengan latar belakang kota Medan tahun 2019 di mana memperlihatkan Neta yang telah menjadi seorang istri dari seorang pria bernama Edwin, di mana diceritakan bahwa Edwin tampak kesal karena selama ini Neta dan ibunya yang baru saja meninggal menyembunyikan rahasia tentang keberadaan sang ayah yang masih hidup di Pulau Jawa, di mana Edwin sebagai seorang menantu yang baik merasa harus bertemu dengan mertua lelakinya atau ayahnya Neta dan juga mempertemukan kedua anak mereka kepada sang kakek. Sementara itu, di sisi lain, lampor yang telah lama menghilang kini kembali muncul di kota Temanggung dan memangsa seorang pria.
Esok paginya, Edwin dan Neta serta kedua anaknya, Adam dan Sekar, melakukan perjalanan menuju Tumanggung. Mereka dijemput oleh salah satu saudara yang bernama Yoyo. Sementara Edwin yang terus-menerus ditelepon dari pihak kantornya di mana ia terlilit hutang. Selama perjalanan kembali ke kampung halamannya, Neta justru tampak begitu cemas dan murung akan sesuatu hal. Saat itu, Yoyo menceritakan bahwa ayah Neta yang bernama Jamal merupakan orang yang sukses dan kaya di kampung mereka. Yoyo juga menceritakan tentang lampor keranda terbang yang menjadi hal paling ditakuti di kampung tersebut kepada Edwin dan kedua anaknya. Will, wo. Dijawil dan digowo, ditowel dan dibawa pergi. Pasti ada yang hilang, Dam. Namun semula Edwin dan kedua anaknya percaya bahwa itu hanyalah sebuah mitos. Sebelum sampai di rumah yang dituju, kehadiran Neta justru disambut dengan tidak baik oleh warga desa, di mana Neta juga mendapatkan kabar bahwa ayahnya baru saja meninggal pagi tadi. Saat mereka tiba di rumah duka, Neta juga disambut dengan tatapan sinis dari warga desa yang hadir untuk takziah, di mana salah satunya menuduh kehadiran Neta sebagai penyebab kehadiran lampor dan menghilangnya suaminya. Di dalam rumah, Neta dan suaminya serta seluruh warga sedang menyaksikan sesuatu yang aneh di mana jasad Jamal yang telah meninggal sulit untuk dikafankan karena terus saja bergerak seolah-olah masih hidup. Namun kehadiran dukun Atmo yang melepaskan susuk di tubuh Jamal menjelaskan penyebab jenazah masih bergerak. Saat itu Nining yang merupakan pembantu keluarga ayahnya Ratna menjelaskan bahwa ayahnya telah menikah lagi dengan keponakan dukun Atmo yaitu Esti. Esti yang mengetahui kedatangan Neta lalu meminta Neta untuk mendekat dan mengatakan sesuatu kepada jenazah sang ayah yang masih terus saja bergerak meski semua susuk telah dikeluarkan dari jasadnya. Neta lalu menyampaikan sebuah pesan dari sang ibu sebelum meninggal dunia, bahwa sang ibu telah memaafkan semua kesalahan ayahnya. Mendengar hal itu, jasad Jamal akhirnya mendapatkan ketenangan. Neta lalu melihat seorang wanita muda yang bergaya nyentrik yang bernama Mita dan merupakan anak angkat dari ayah dan ibu tirinya yang ternyata tidak memiliki anak. Mita tampak menangis histeris melihat kematian ayahnya yang tiba-tiba itu. Saat prosesi pemakaman telah selesai, Edwin dan Neta sedikit panik karena kehilangan Sekar yang ternyata sedang berdiri agak jauh memandangi sebuah kuburan anak kecil. Sekar mengatakan ia diberitahu bahwa itu adalah kuburan Ridwan, adik ibunya yang meninggal waktu kecil. Saat Neta dan Edwin bertanya bagaimana Sekar mengetahui hal itu, jawaban Sekar yang mengatakan bahwa ia diberitahu oleh sang kakek membuat Neta dan Edwin terkejut. Saat kembali ke rumah duka, Yoyo memberitahu desas-desus yang terjadi di keluarga mendiang Jamal, bahwa ada yang mengatakan kalau ada hubungan perselingkuhan yang terjadi antara Esti, ibu tirinya Neta, dan ajudan setianya Jamal, yaitu Bimo. Saat sang pembantu yang bernama Nining mempersiapkan kamar untuk Neta dan keluarganya menginap, ia juga mengucapkan selamat kepada Neta karena menjadi satu-satunya anak yang mewarisi kekayaan sepeninggalan Jamal, sebab Mita yang anak tiri tidak berhak mendapatkannya. Nining juga menceritakan mengenai karakter Mita yang ternyata selama ini tidak akur dengan Esti, ibu tirinya. Sementara itu Yoyo yang meminta izin untuk pulang sebelumnya mengingatkan kembali tentang kehadiran lampor kepada Edwin. Saat itu Yoyo menegaskan kepada Edwin untuk menjaga anak-anak dan tidak boleh keluar saat malam hari. Edwin yang tampak percaya tidak percaya dengan cerita lampor lantas mencoba menggali informasi dari Yoyo tentang mengapa warga kampung menyalahkan kehadiran Neta sebagai penyebab munculnya lampor kembali. Namun Yoyo menolak menceritakan dan mengatakan bahwa ia tidak tahu-menahu. Mita yang bertemu dengan Neta di dapur kemudian menceritakan tentang karakter Esti, sang ibu tirinya yang menurutnya seperti ular berkepala dua. Esti juga menceritakan bahwa banyak rahasia jahat yang disimpan oleh sang ibu tiri. Namun entah kenapa Mita tiba-tiba berhenti dan memilih untuk pergi tanpa menceritakan secara jelas hal-hal tersebut kepada Neta.
Malam harinya, Esti yang didampingi oleh Bimo meminta Neta dan suaminya untuk tinggal beberapa hari di rumah tersebut. Di tengah perbincangan, tampak Mita yang melintas untuk pergi kemudian dihalangi oleh Esti. Namun karakter Mita yang berantakan membuat Esti membiarkan kepergian Mita karena menurutnya ia sudah lelah mengurus kenakalan Mita dari kecil. Karena itu, Esti juga meminta izin untuk lebih dulu beristirahat dengan sebelumnya meminta Bimo untuk menceritakan beberapa hal tentang Lampor. Dan saat itu Bimo hanya mengatakan 2 pesan penting, yaitu jangan terlihat dan jangan melihat. Di dalam kamar, Esti yang memutuskan beristirahat dan memandangi foto suaminya tiba-tiba tersadar akan lemari kamarnya yang terbuka. Ia lalu memeriksa sesuatu hal yang ia yakini telah menghilang karena dicuri oleh Mita. Dan benar saja, ternyata Mita yang sebelumnya terlihat buru-buru pergi, ternyata telah mencuri sebuah sertifikat tanah dan uang milik ayah dan ibu tirinya. Sementara itu, Edwin yang sedang tertidur pulas tiba-tiba terjaga dan menyadari bahwa putranya Adam tidak ada di kamar. Saat mencari di luar kamar, Edwin menemukan Adam sedang bersembunyi sambil memainkan gadgetnya. Saat itu tiba-tiba saja jendela di hadapan mereka terbuka. Edwin yang mencoba memeriksa melalui pantulan kaca handphone melihat sebuah keranda terbang yang ia yakini adalah Lampor. Edwin lalu bergegas memeluk Adam untuk bersembunyi agar mereka tidak terlihat dan tidak melihat kedatangan Lampor. Seketika jendela kembali tertutup dengan keras dan Lampor pun pergi. Ternyata kehadiran Lampor juga dirasakan Mita dan Tony. Dengan penuh ketakutan, Mita lalu mengajak Tony untuk bersembunyi di sebuah gubuk tua di tengah rumpunan bambu. Namun Tony yang saat itu fokus pada sepeda motornya yang mogok dan tak percaya pada mitos Lampor mengacuhkan ajakan Mita untuk bersembunyi. Dan hal itulah yang membuat Tony kemudian mendapatkan serangan dari Lampor hingga membuatnya tewas dengan leher berlumuran darah. Mita yang melihat hal mengerikan tersebut dari dalam gubuk pun pingsan tak sadarkan diri. Pagi harinya, Adam dan Sekar terlihat sedang bermain layangan di padang rumput. Dari arah hutan, Sekar merasa ada sosok sang kakek yang memanggilnya. Adam yang tak menyadari bahwa Sekar telah berada jauh darinya, tiba-tiba mendengar teriakan Sekar karena Sekar melihat tubuh Mita yang tergeletak di tanah. Adam dan Sekar langsung memberitahukan itu pada ayah dan ibunya. Mita yang telah dibawa ke kamar oleh Edwin tiba-tiba berteriak kerasukan. Arwah yang merasukinya lalu mengatakan bahwa kehadiran Lampor di desa tersebut karena kesalahan dan perbuatan oleh seseorang yang ia tunjuk saat itu. Lampor datang untuk yang berdosa. Aku tahu pendosanya siapa. Dia yang mengundang Lampor ke sini. Sementara itu, Adam yang kembali ke padang rumput untuk mengambil layangannya yang ternyata putus tanpa sengaja menemukan sebuah kain yang terbungkus yang berisi jasad bayi yang digugurkan. Namun saat itu, kehadiran Bimo dan Nining yang mengagetkannya membuat bungkusan yang ia lihat mendadak hilang. Bimo dan Nining yang tiba dengan dukun Atmo di rumah lalu membawa Mita untuk diungsikan karena dikatakan bahwa orang yang telah terlihat oleh Lampor dan selamat selanjutnya akan menjadi incaran Lampor. Edwin yang semula menolak keputusan tersebut karena tidak tega kepada Mita harus berakhir dengan mengalah karena dijelaskan bahwa adanya Mita di rumah tersebut akan membahayakan seisi rumah. Malam harinya, Edwin yang tidak ingin Neta merasa bersalah sebagai orang yang menjadi penyebab hadirnya Lampor memutuskan untuk menyelamatkan Mita dan menggali informasi. Sebab Edwin tidak yakin bahwa Neta yang pergi dari kampung itu saat masih kecil dan berusia 8 tahun adalah pusat dari kesalahan yang membuat Lampor kembali hadir seperti yang dituduhkan oleh semua orang. Di dalam gubuk tempat Mita diasingkan, Edwin bertemu dengan Yoyo yang ternyata telah lebih dulu melihat keberadaan Mita di tempat tersebut. Kehadiran Lampor saat itu membuat Yoyo dan Edwin cepat-cepat bersembunyi.
Sebelumnya, Edwin yang telah bertemu dengan Mita yang dalam kondisi setengah sadar kemudian mendapatkan penjelasan dari Mita bahwa Mita yang mengetahui Esti, sang ibu tiri, berselingkuh dengan Bimo, menduga bahwa kematian Jamal ayahnya adalah ulah dari Esti dan Bimo yang tidak ingin diketahui lantas membunuh Jamal. Lampor yang dengan cepat masuk ke dalam tempat persembunyian mereka saat itu memilih untuk membawa Mita. Edwin yang kembali ke rumah dengan selamat lalu memberitahukan kepada Neta apa yang dia dengar melalui Mita tentang kematian ayahnya yang merupakan perbuatan sang ibu tiri dan selingkuhannya, membuat Neta sangat terkejut. Saat itu Sekar yang muncul dengan wajah panik membuat Edwin akhirnya juga mengetahui bahwa putranya Adam telah menghilang. Sampai pagi harinya, Edwin terus mencari Adam kemana-mana, namun tidak kunjung ditemukan. Sementara itu di rumah, kehadiran Dukun Atmo dengan kemampuan supranaturalnya mencoba mencari keberadaan Adam, di mana saat itu Dukun Atmo meminta sebuah barang yang terkait dengan Adam untuk melacak keberadaan Adam. Saat itu Bimo langsung menyerahkan gadget yang biasa dipakai Adam dari tangannya kepada Dukun Atmo. Dukun Atmo lalu menjelaskan bahwa Adam telah dibawa oleh Lampor. Edwin yang mendengar hal tersebut tampak marah terhadap Bimo karena ia merasa bahwa perbuatan atau kejahatan Bimo dan Esti lah yang menyebabkan Adam dibawa oleh Lampor. Bimo dan Esti yang mendengar hal itu tak kalah marah. Esti lalu mengatakan bahwa semua hal yang terjadi kepada Adam sebenarnya adalah ulah dari kesalahan Neta terdahulu. Neta yang saat itu langsung menghindar membuat Edwin semakin merasa bingung. Edwin lalu memaksa Neta untuk mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Dan Neta pun akhirnya menceritakan kejadian yang menimpanya waktu ia berusia 8 tahun. Saat dimana seharusnya dirinya lah yang menjadi mangsa Lampor, namun Neta justru membiarkan sang adik menjadi korban. Dan perbuatan Neta itulah yang ia yakini menyebabkan Lampor kembali dan memangsa Adam. Edwin pun tampak kecewa dan marah pada Neta karena telah menyembunyikan hal itu dari Edwin selama ini. Edwin bersama dengan Yoyo lalu memutuskan untuk mencari tempat di mana Lampor diyakini bersemayam demi menemukan Adam. Neta yang merasa sangat sedih kemudian ditenangkan oleh Sekar yang menyampaikan pesan sang kakek bahwa Neta harus kuat demi kedua anaknya. Neta yang heran terhadap ucapan Sekar lalu bertanya apa saja yang disampaikan sang kakek. Sekar pun menceritakan bahwa arwah sang kakek sering menemuinya dan mengatakan bahwa salah satu di antara Sekar ataupun Adam akan ada yang dibawa Lampor. Mendengar hal tersebut, Neta lalu pergi mengunjungi makam sang ayah. Saat itu Neta tampak bergumam dan berkeluh kesah di depan makam ayahnya tentang perilaku sang ayah selama ini yang menurutnya tidak menyayanginya karena menyebabkan semua hal ini terjadi padanya. Saat itu ibu tirinya Esti tiba-tiba muncul dan menyangkal ucapan Neta. Esti yang saat itu membawa sebuah sertifikat tanah menyerahkan kepada Neta. Esti lalu menceritakan bahwa betapa selama ini ayahnya sangat menyayanginya dan menunggu kepulangannya. Bahkan meskipun telah menikah dengan Esti, sang ayah selama ini sangat mencintai ibunya Neta. Lalu ucapan Esti dihentikan Neta dengan tuduhan perselingkuhan dan pembunuhan terhadap ayahnya seperti yang diucapkan Mita. Esti yang mendengar hal itu membenarkan bahwa ia memang memiliki hubungan spesial dengan Bimo dan itu telah diketahui bahkan diizinkan oleh Jamal ayahnya Neta. Dan Esti meyakini bahwa tidak ada hal-hal buruk atau perbuatan asusila yang ia lakukan selama hubungan itu berlangsung. Namun Esti dengan tegas menyangkal bahwa ia telah membunuh suaminya atau ayahnya Neta dan mengatakan bahwa semua itu adalah fitnah yang diucapkan Mita karena Mita tidak pernah menyukainya. Saat pulang ke rumah, melalui buku gambar Sekar, Neta melihat gambar yang berisi pertanda tentang sesuatu yang berhubungan dengan menghilangnya Adam. Setelah menitipkan Sekar pada ibu tirinya, Neta juga memberikan handphone yang terakhir digunakan Adam kepada Esti.
yang memperlihatkan sebuah video pengkhianatan dan perselingkuhan Bimo dengan sang pembantu Nining yang terekam oleh handphone Adam. Dan hal itulah yang membuat Adam menghilang. Esti yang mengetahui hal tersebut tampak sangat sedih. Di tengah kesedihannya, arwah sang suami merasuki tubuh Sekar dan mengungkapkan pengkhianatan Bimo yang dicintai Esti selama ini, serta menitipkan pesan kepada Esti untuk menjaga Sekar. Di sisi lain, Yoyo dan Edwin telah sampai di tempat yang dituju. Saat itu Edwin memberanikan diri untuk menelusuri hutan mencari Adam sendirian. Sementara Yoyo yang menunggu lalu bergegas bersembunyi saat melihat kehadiran sebuah mobil pick-up yang dikendarai Bimo dan Dukun Atmo yang juga menuju ke tempat tersebut. Di dalam sebuah gua, Edwin melihat Dukun Atmo yang sedang melakukan sebuah ritual lantas langsung menyerang dan menanyakan keberadaan Adam. Atmo pun mengatakan bahwa Adam akan segera ditumbalkan terhadap Lampor dan mereka sudah terlambat. Terjadilah perkelahian antara Dukun Atmo dan Edwin. Saat itu Edwin berhasil melukai perut Dukun Atmo hingga terbelah dan mengeluarkan usus-ususnya. Namun Dukun Atmo yang sakti dapat bertahan dan menyerang balik Edwin hingga membuat Edwin pingsan. Dukun Atmo yang melarikan diri dan menemui Bimo lalu tergeletak tak berdaya. Bimo yang melihat hal tersebut langsung melarikan diri dengan mobil pick-up-nya. Sementara Edwin yang telah sadar bersama dengan Yoyo menyusul keberadaan Bimo. Sementara itu, Neta yang mengikuti petunjuk dari buku gambar diarahkan ke sebuah pohon besar. Ia lalu menggali tanah di bawah pohon tersebut dan mendapati sebuah bungkusan yang berisi janin bayi yang telah digugurkan. Neta lalu tiba-tiba diserang oleh kehadiran Nining yang tampak marah karena rahasianya telah terbongkar. Terjadilah perkelahian antara Nining dan Neta. Namun kehadiran Bimo yang memukul Neta membuat Neta jatuh pingsan. Sin lantas menunjukkan Dukun Atmo yang bangun dari pingsannya, lalu dengan kesaktiannya ia mengobati luka di perutnya sehingga usus yang keluar dari perut yang terbelah kini sudah menyatu kembali. Di depan sebuah gubuk di mana Mita pernah diungsikan, Bimo dan Nining mengikat Neta dan Adam untuk diserahkan kepada Lampor. Setelah memberikan cahaya penerangan kepada Neta dan Adam agar mudah terlihat oleh Lampor, Bimo dan Nining pun bersembunyi di dalam gubuk menunggu kehadiran Lampor. Saat itu Yoyo dan Edwin pun tiba dan dengan cepat melepaskan ikatan yang melilit Adam dan Neta. Namun secepat kilat Lampor muncul. Neta yang ingin melindungi suami dan anaknya mencoba untuk menyerahkan diri kepada Lampor. Namun entah mengapa Lampor justru melepaskan Neta. Yoyo yang telah berhasil mematikan lampu penerangan yang menerangi Neta, Adam dan Edwin lantas mengarahkan cahaya penerangan pada keberadaan Bimo dan Nining di dalam gubuk. Lampor pun langsung mendatangi keberadaan Bimo dan Nining dan menyerangnya. Saat itu Bimo yang ketakutan mencoba untuk menumbalkan Nining. Namun Bimo juga tewas tertimpa kayu tajam dari atas gubuk. Sementara itu Nining dengan tangan yang putus dibawa oleh Lampor. Neta yang saat itu meyakini bahwa Lampor akan pergi untuk mengambil Sekar, langsung bergegas membawa mobil pick-up dan pergi menuju tempat Sekar berada dengan disusul oleh Edwin dan Yoyo menggunakan kereta. Di rumah, Esti yang menyadari akan kehadiran sesuatu meminta Sekar untuk bersembunyi. Esti lalu mencoba menghadang keinginan Lampor untuk mengambil Sekar, namun Esti terlempar ke dinding hingga pingsan. Dan persembunyian Sekar justru diketahui oleh Dukun Atmo. Dukun Atmo lalu memaksa Sekar untuk membuka mata dan melihat kedatangan dari Lampor. Neta yang telah tiba melihat kepergian Lampor dari rumah dan mendengar suara Sekar yang berteriak ketakutan dari dalam keranda mayat. Neta lalu mengejar dan menghalangi kepergian Lampor dengan menabrakkan mobilnya pada Lampor, yang membuat keranda mayat yang dibawa Lampor terpental. Dengan tertatih Neta berjalan keluar dari mobilnya untuk menyelamatkan Sekar. Saat itu Neta meminta Sekar untuk bersembunyi sementara Neta menyerahkan dirinya pada Lampor. Akan tetapi Sekar yang kembali dirasuki oleh arwah Jamal membuat Neta kembali mengingat pesan dari sang ibu bahwa kejahatan sebesar apapun akan kalah dengan cinta.
Karena itu Neta pun langsung memeluk Sekar dengan penuh cinta, di mana saat itu Lampor terus berusaha mendekatinya. Scene pun berpindah memperlihatkan Edwin dan Yoyo yang telah sampai di rumah sambil berteriak-teriak memanggil nama Neta. Dukun Atmo yang melihat hal itu lantas mengatakan bahwa mereka tak seharusnya selamat agar tidak ada saksi yang tersisa. Di mana Dukun Atmo juga mengatakan bahwa semua ini terjadi karena keinginan Bimo dan Nining dalam menguasai harta mendiang Jamal melalui istrinya Esti, dan rencana Atmo untuk menumbalkan Neta kepada Lampor agar Atmo dapat menjadi dukun sakti dan tak terkalahkan yang dapat mengendalikan Lampor. Namun di akhir ucapan dan gema tawanya, Atmo tak menyadari kehadiran Lampor di belakangnya yang tampak ingin memangsanya. Dengan cepat kuku-kuku jari Lampor yang panjang dan tajam menusuk ke dalam wajah Atmo. Atmo pun akhirnya dibawa oleh Lampor. Sementara itu Edwin, Adam dan Yoyo terus berusaha untuk tidak melihat. Saat itu Adam telah melihat kedatangan Neta dan Sekar. Edwin dan Adam langsung bergegas berlari dan memeluk Neta dan Sekar. Edwin pun sangat bersyukur atas keselamatan istri dan kedua anaknya. Film diakhiri dengan kesaksian nyata dari warga yang kehilangan keluarganya karena diculik Lampor dan orang-orang yang berhasil selamat dari incaran Lampor keranda terbang. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa di video-video Maniak Movie selanjutnya. Bye-bye.